Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Sebuah kisah yang berjudul Pocong Tetangga. Dan seperti apa kisahnya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ampurung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana lepis lutut, hingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. Satu dua mobil truk pengangkut pasir melintasi Ampurung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. Dua botol bir kosong tergeletak di samping Ampurung. Kedua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam panjang bagi Ampurung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon yang dibuang begitu saja oleh supir truk di pinggir jalan. Ampurung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Ampurung. Nasib Ampurung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang, seperti tadi malam. Usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Ampurung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya Ampurung sempat menang, uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. "Uang kau habis, mau kemana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. "Iya Ampurung, sudah sana pulang." Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran mengusir Ampurung sambil tertawa. "Sebentar lah bang, aku masih main ini." Ampurung masih penasaran. Ia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. "Ya, main pakai apa?" Kohar meledek Ampurung. "Yuk pasang," ajak bandar. 5 orang melemparkan uang pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu itu. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaplek. Ampurung bengong saja melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Ampurung pada salah satu penjudi. "Halah, diam kau." Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Ampurung melirik Sadi, temannya satu kampung. "Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kau," bisik Ampurung. "Yang minggu lalu saja belum kau bayar, Bung." Sardi kesal. "Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar." Dengan terpaksa Sardi meminjamkan uangnya. Ampurung kemudian berjudi kembali. Sialnya dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Ampurung menyerah, dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya pulang. Tapi teman-temannya Ampurung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Ampurung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Ampurung. Dia melanjangi dan menaikkannya ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Ampurung di pinggir jalan. Dari kejauhan seorang supir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Supir itu membunyikan klakson, lantas melintas di depan Ampurung. Seketika saja kepala Ampurung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Ampurung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara seperti speaker masjid. "Innalillahi wa innalillahi rojiun, telah pulang ke rahmatullah." Tiba-tiba sebuah mobil pick-up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Ampurung. Entah siapa yang meninggal, Ampurung juga tidak tahu. Sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas, ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya ia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Segera Ampurung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Ampurung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Ampurung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensalatkan jenazah.
Tanpa disengaja, Ampurung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang sedekah mayat. Ampurung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri segepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang ini akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun orang yang sudah mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Ampurung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Bahkan dia menghutang lagi kepada temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabok lagi, Prung, ajak temannya. Enggak ah, kalian tega sama aku. Ampurung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita gak bakalan jalin kamu lagi, Prung. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang, istriku pasti khawatir. Ampurung pulang naik angkot. Angkot di sana memang berprofesi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Ampurung mencoba untuk mengobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Ampurung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh, Ampurung menggelengkan kepala. Ampurung perhatikan bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, kata Ampurung pada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang. Ampurung menoleh ke arah kemudi. Ampurung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti lalu perlahan berjalan mundur mendekati Ampurung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Ampurung lalu bangkit dan lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Ampurung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Ampurung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya. Tidak lama kemudian pintu bersuara bertanda ada orang yang membukanya. Kemana saja sih, Pak? Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Ampurung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. Kamu kenapa, Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah, jangan banyak omong, tutup pintunya. Ampurung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Ampurung tidak pernah berubah, senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan nasi uduk di SDN Sukaresmi, tempat anaknya bersekolah. Pak, itu siapa di luar? Tika mengintip dari balik jendela. Tik, jangan diintip, desis Ampurung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang berbaring ketakutan di atas sofa butut. Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku gak bisa lihat wajahnya, samar gitu, kata Tika. Ampurung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar lalu dikunci rapat. Uangku. Seseorang mengetuk jendela kamar diikuti dengan rintihan minta uang. Pak, kamu maling uang siapa? Setan, mah, uang setan. Ampurung mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar. Hah, setan? Kok bisa? Tika heran, kaca pintu kamar mereka masih diketuk. Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal, bisik Ampurung. Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi. Tika terkejut, ia benar-benar marah. Maksud kamu? Pak, makanya kalau udah punya anak istri, jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi yang meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke tempat kelahiran dia. Pas selesai disalatkan,
uang sedekahnya hilang, ada yang curi. Ternyata kamu, Pak, pencurinya. Jangan berisik. Ampurung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke arah jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. Ampun Pak Rusdi, jangan ganggu kami. Tika mengeraskan suaranya. Uangku, kembalikan uangku, kata pocong itu dari luar. Pak, berapa uang yang kamu curi? Ampurung menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, itu banyak sekali, segepok, jawab Ampurung. Kamu pakai judi uangnya? Ampurung mengganggu. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya itu. Bodoh kamu Pak. Jendela semakin keras digedor. Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan saya kembalikan uangnya, kata Ampurung. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. Uang dari mana? Bisik Tika. Pokoknya aku akan usahakan, jawab Ampurung. Suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Zubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Zubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungan selama bertahun-tahun. Ibu kenapa? Tanya Amila. Ia menengadah ketika yang tiba-tiba mempercepat langkah. Gak apa-apa nak, ayo nanti kamu terlambat masuk kelas. Tika menarik lengan anaknya, meminta untuk mempercepat langkahnya. Amila menoleh ke arah pohon jambu. Bu, ada yang ngeliatin kita, katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Udah, ayo cepat pergi. Tika tahu itu pasti pocong semalam yang mengikutinya. Pagi sekali Ampurung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Ampurung datang menghampiri Sardi. Tolong aku, Di. Apalagi, Prung? Tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. Aku dikejar-kejar pocong. Sardi malah tertawa mendengarnya. Pocong? Zaman sekarang mana ada pocong, Prung? Kau jangan mengada-ngada saja. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di. Salah apa kau? Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. Aku mencuri uang sedekah jenazah, bisiknya pelan di telinga Sardi. Hah? Sudah gila kau? Sardi mendebaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke Ampurung. Jenazah siapa? Lanjut Sardi. Tetanggaku, Di. Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. Kau harus mengembalikan uangnya, Purung. Uangnya banyak sekali dan aku tidak sanggup mengembalikannya, Di. Kau tahu tidak, tempat dukun sakti di dekat sini? Ada, di kampung Cilengkong, Bagoto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana saja, siapa tahu dia bisa bantu. Ampurung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Ampurung. Ia memberikan bahkan uang 200.000 untuk Ampurung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga Ampurung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Ampurung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Bagoto terbilang bagus, catnya berwarna putih, pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbah juga seorang tabib yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet. Ini beneran rumahnya Bagoto? Tanya Ampurung pada tukang ojek. Iya benar, saya pernah kesini sekali, jawabnya. Ampurung membayar ongkos lalu melangkah menuju gerbang rumah Bagoto. Permisi. Ampurung mengetuk kunci pintu gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum ia menghampiri Ampurung. Iya mas, ada keperluan apa ya? Tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. Saya mau bertemu dengan Bagoto, apa beliau ada di rumah? Ada mas, silakan masuk. Ampurung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Bagoto.
banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. "Bah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Bagoto. "Suruh masuk saja." Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. "Silakan Mas, masuk ke kamar Mbah." Dengan sopan Amprung masuk ke dalam kamar Bagoto. Di sana ia melihat Bagoto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Amprung. "Silakan duduk." Bagoto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amprung. "Terima kasih Mbah, saya Amprung, saya mau meminta pertolongan Mbah." Bagoto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Amprung mulai ragu kalau Bagoto ini dukun sakti. "Masalahnya apa?" tanya Bagoto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. "Dikejar-kejar pocong, Mbah." Bagoto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amprung. Tanpa diminta, Amprung menceritakan apa yang ia perbuat, sehingga pocong itu mengejarnya. Bagoto mengangguk-angguk, tapi ia malah fokus kembali ke TV. "Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu." "Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi." Bagoto mematikan TV. Ia mengembuskan napas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. "Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol." Amprung tersenyum. "Terus kalau sudah dikurung nanti botolnya saya apakan, Bah?" "Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga." "Wah, serius Mbah?" "Iya, nih ambil." Amprung meraih botol cembung itu, tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. "Berapa ya Mbah harganya?" "Gratis, ambil saja. Aku tahu kau orang susah." Bagoto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Bagoto. Malamnya saat anak Amprung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap ketal menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. "Uangku," lirih pocong itu. Amprung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap lalu masuk tersedot ke dalam botol. "Mampus kau," Amprung tertawa. Amprung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpan di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Amprung, pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol itu memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. "Pak, bangun." "Ada apa?" Amprung terbangun dalam keadaan masih kantuk. "Dengar Pak," kata Tika. Amprung meruncingkan daun telinganya. "Pocong." "Iya Pak." Amprung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut segumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botol bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. "Pak, bagaimana nanti kalau botol ini pecah?" "Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak akan bisa ditebus pocong sialan itu." Tika, lihat ini." Amprung menunjukkan botol itu kepada istrinya. "Aneh sekali, dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang tak apa maksudnya." 3785. Amprung buru-buru mencatatnya. "Itu nomor Pak." "Gak tahu, dicatat saja dulu, siapa tahu bisa jadi jimat." Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Amprung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokannya di pasar Kliwon, Amprung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Amprung bekerja, jadi apapun di pasar itu, kadang menjadi tukang pikul.
Kadang bantu lapak orang, tapi ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar, sambil menunggu mangsa untuk dicopet. Sardi muncul seorang dari arah barat mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. "Woi, Arman." Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. "Biasa, mau pasang togel nggak?" Arman membuka buku yang dibawanya. Di dalam buku itu banyak sekali digit nomor togel untuk dipilih. "Boleh deh, aku pasang 2 digit saja." Di sela kesibukannya ia mengeluarkan uang 2.000 rupiah. "Mau nomor berapa?" tanya Arman. 47, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. "Hei, kau Amprung, pasang togel lah." Sardi memukul buku togel ke kepala Amprung. "Gak punya duit, Bang," timpalnya tanpa melihat ke arah Sardi. "Duit yang kukasih kemarin sudah habis," tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Amprung cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Amprung merongos celananya. "Ini masih ada." "Berapa itu?" "Aku pasang 1.000 perak saja, Bang." "Uangnya buat judi nanti malam, Bang." "Berapa digit?" Amprung terdiam. Ia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. 4, Bang, 4 digit. Nomornya?" Arman bersiap mencatat. 3785. "Mantap, Prung. Semoga beruntung kau." Arman beranjak pergi. Ia akan berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Beberapa hari kemudian nomor togel 4 digit keluar. Amprung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel yaitu 3785. Amprung mendapatkan hadiah besar, 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. "Aku menang togel, Tik. Nomor dari botol semalam." "Wah, serius, Pak?" "Iya, Tik. Nanti malam kita coba lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi." Namun sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. "Pocong sialan, bikin berisik saja." Amprung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu, sehingga keluarga Amprung susah tidur. "Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur," saran Tika. Amprung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur, lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya keluarga Amprung bisa memejamkan mata. Kini suara itu hanya terdengar pelan dan sayu. Namun sebelum Amprung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar seperti suara kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. "Pak, botolnya!" Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. "Hanya gelas yang jatuh." Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tertidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi Amprung akan mendatangi kembali Bagoto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu pada Bagoto. Dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya Amprung mendatangi rumah Bagoto. Seperti biasa, dukun itu dengan santai di atas sofanya. Bagoto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya, lebih seperti orang biasa yang hobi menonton TV. "Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa membuatmu kaya," kata Bagoto. "Bagaimana caranya, Mbah?" "Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur, dagangan kamu pasti laris." "Gak ada modalnya, Mbah." Bagoto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan, entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang itu lalu menyerahkannya pada Amprung. "Ini 3 juta, kau buka warteg di pasar Kliwon." "Serius, Mbah?" "Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik." "Terima kasih, Mbah." Amprung berkali-kali mencium tangan Bagoto. Tanpa banyak pikir lagi, Amprung menyewa sebuah kios di pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan sehingga bisa dibayar per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg.
Hari pertama buka ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar membawa keberuntungan. "Masak lagi, Tik," pinta Amprung. "Iya Pak, mumpung lagi ramai pembeli, kita bakal jadi orang kaya," wajah Amprung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warung warteg Amprung sekian lama sekian banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar, sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. "Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi." "Jangan Tika, kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana?" Tika tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir, selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting," Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika, "dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Dia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar, Nak." "Gak mau ayah, jangan makan di situ." Ia menunjuk ke warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. "Gak apa-apa, sebentar doang kok. Habis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Enggak ya, lihat itu banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di warteg Amprung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda itu, pergi dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya, sementara isinya kalau dijual belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, Mamat tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk. Sisa sirip ikan, potong tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang seperti bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari suara tersebut. Ia seperti mendengar suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkah Sugih. Itu warung milik Amprung. Kios itu dikunci rapat. Tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Sepihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat. Dia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas.
Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap, di dalamnya juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu, tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. "Botol apa ini?" gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ngibaskan dua tangannya untuk menyingkirkan asap. Dan tampaklah sosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih meminta uangnya kembali. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya pasar Kliwon geger karena kios amprung dibawa pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan. Sementara Amprung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amprung akan mendatangi Bagoto untuk berkonsultasi. Sayangnya saat Amprung mendatangi rumah Bagoto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amprung kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak." "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Amprung. Hari berikutnya setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun para pengunjung sedang makan dengan lahap. Tiba-tiba perut mereka terasa mual, lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumunan ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat, kau pakai pesugihan ya?" teriak seorang pengunjung pasar. "Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan kan?" sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain halnya dengan terjadi pada Amprung dan Tika. Mereka dilempari sampah dan batu, kiosnya diacak-acak, uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. "Ampuni kami, sungguh, kami tidak pernah menggunakan pesugihan." Amprung memeluk istrinya, melindungi dari amukan warga. "Halah, bohong kau." Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. "Pak!" Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan, dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana, siap menagih hutang uangnya kembali. Sementara itu Amprung berbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernapasan. Dadanya turun naik, pertanda kalau dia masih hidup. Amprung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari anak kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbah Goto. Amprung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Bah, tolong aku. Bagaimana caranya menghentikan pocong itu?" "Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu?" tanya Amprung. "Kau curi tali kain kapan di bagian pergelangan kaki." Amprung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Bah?" "Kau telan tali itu." Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu, apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa yang disarankan Bagoto saja.
Ia terperagap bangun, napasnya terengah-engah, lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok, ada pocong!" Amprung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Tenang, Pak, Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amprung. Besoknya Amprung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankan agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi, tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Bagoto di dalam mimpinya. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankan agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tertidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit ia tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung tersenyum, ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba tanah itu bergetar. Amprung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguak, menusuk hidungnya. Mayat itu sudah penuh dengan belatung, wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kapan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih botol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut lalu menelannya sambil mendekuk air. Setelah berhasil menelan tali kain kapan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amprung. Ia kira saran dari Bagoto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Amprung hanyalah bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ketuk pintu rumah, membuat Amprung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amprung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan Bagoto. Pelan-pelan Amprung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedor pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki kain kapannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amprung. Kini pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar sudah melakukan apa yang disarankan Bagoto?" tanya Tika. "Udah Tik, aku sudah menelan tali kain kapannya." Tika lalu berpikir sejenak. "Pak," ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Pak, tadi siang kamu buang air besar ya?" lanjutnya. Amprung mengangguk. "Aduh," ia memukul jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu, tapi aku harus bagaimana? Tali itu sudah pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Amprung menggaruk kepalanya sendiri. "Terus sekarang bagaimana?" tanya Tika. Amprung menggelengkan kepala. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," suruh Amprung. Tika mengganggu lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan menghilang. Amprung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi tiba, pocong itu tidak mengganggu mereka lagi. Keesokan harinya Amprung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba Amprung tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menyebabkan suaminya hilang. Akhir-akhir ini juga pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu Tika mengetuk pintu rumah Jubaida. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk ke ruang rumah. Tampak kening terkesan, hanya Jubaida yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaida, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali, ada apa ya Mbak?" Jubaida tersenyum. Ia bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu. "Tapi aku mohon kamu jangan marah." Tika menyentuh lengan Jubaida. "Ada apa ya?"
Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu, Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau mengembalikan uang itu. Jubaidah terkejut sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. Jadi suamimu yang mencuri uang sedekahnya? Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. Tega sekali keluarga kalian makan uang haram. Sementara aku malu karena gak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal mbak tahu itu uang tabunganku mbak. Aku mohon maafkan keluarga kami Jubaidah. Tika tertunduk. Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak. Aku tidak bisa memaafkan kalian. Jubaidah masih mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Amprung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu Amprung hilang dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. Tika, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari belakang. Itu jelas sekali suara Amprung. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu. Tangannya masih memegang spatula. Tika, tolong aku, Tik. Suara itu sekarang ada di dapur. Pak, kamu di mana, Pak? Panggil Tika. Ia panik mencari ke seluruh ruangan rumah. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang Amprung curi. Tika bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya adalah hal yang sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Ibu! Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Dia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu kenapa? Zahra mendekat perlahan lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan pada Zahra. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian Amila muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya secara perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sangat marah. Kali ini dia akan menghabisi semua keluarga Amprung. Untungnya Amila berhasil keluar dari rumah, sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkan kepala Zahra. Tapi dari pintu muncul Padarsoni, seorang ustadz kampung. Ia lari dan menabrakkan diri sendiri pada tubuh Tika. Pisau dari tangan wanita itu menebas sembarang arah hingga melukai lengan Padarsoni. Dengan susah payah akhirnya Padarsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Padarsoni berlumuran darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Quran di telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak, memukul-mukul punggung Padarsoni. Warga mendengar kegaduhan. Mereka berkerumun di mulut pintu rumah Tika, terkecuali Jubaidah. Dia tidak peduli apapun yang terjadi pada keluarga Amprung. Amila dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan lemah, matanya berpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Padarsoni tidak bertemu dengan Amalia yang sedang meminta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya pada Padarsoni, menyarankan Tika agar tinggal bersama keluarga Padarsoni untuk sementara waktu karena takut terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Tika mengiyakan dan berharap kalau Padarsoni bisa membantu permasalahannya.
2 hari tinggal bersama keluarga Padarsoni, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Padarsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Padarsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Padarsoni mendatangi Jubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Amprung. Tapi tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga Amprung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya. Padarsoni duduk di atas sofa. Ia membuka peci lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Padarsoni terdiam. Ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasehati Tika, ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai ia memandangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. Tolong kembalikan suamiku, desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar seperti ada yang mengguncangnya. Tika mundur beberapa langkah. Ia ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap hitam beriringi dengan suara rintihan. Kembalikan tali kain kapanku. Tika hampir lupa kalau tali kapan itu juga sempat dicuri oleh Amprung. Baik, aku akan cari tali itu, kata Tika. Segera Tika lari. Yang ada di benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang sepiteng. Mau tidak mau sepiteng rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar sepiteng rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu, tapi mau bagaimanapun ia harus tetap mencobanya. Maaf, Mbak, kalau harus masuk ke dalam sepiteng saya tidak sanggup. Tika diam sejenak. Tidak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar sepitengnya. Memangnya apa yang Mbak cari? Tanya Ruslan. Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang? Tanya Tika. Bisa Mbak, sebentar ya. Ruslan masuk ke dalam rumahnya, lalu muncul kembali dengan membawa palu, pemecah batu dan juga lingis. Dengan susah payah Ruslan membongkar sepiteng rumahnya Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam sepiteng. Tubuhnya tenggelam sedada, bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba-raba ke segala arah mencari tali. Ketemu Mbak? Tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala, namun tidak lama kemudian lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kapan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu hingga susah dicabut. Susah dicabut nih, kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali lepas. Tika terjungkal. Untung saja dia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar. Kalau tali itu adalah tali kain kapan. Segera ia naik ke permukaan, lalu mencuci tali tersebut. Itu tali apa Mbak? Tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai ia kembali menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. Ini uang upahmu. Wah, besar sekali Mbak. Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali sepitengnya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup sepiteng, lanjut Tika. Baik Mbak. Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkutuk dari balik pepohonan, membuat suasana semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kapan di dalam plastik warna hitam. Ini aku kembalikan talinya, ujar Tika. Wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergetar sama sekali. Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku. Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan muncul Amprung yang berjalan tertatih-tatih. Segera Tika berlari ke arah suaminya, lalu memeluknya sambil menangis. Amprung terlihat sangat kelelahan. Tika pun memapahnya pulang.
Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amprung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. "Maafkan kami, Pak," desis Amprung. Dan cerita pun selesai. Dan terima kasih untuk para pendengar yang mau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk penulis, Bang Ngesot.